Kita mulai ya, Nana. Dengar suara saya kan? Dengar, Dengar. Pak. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Di sini Pak Rizka cuma membantu kalian, ya, membantu untuk mempersiapkan menghadapi ASPD. Ini materi PPASPD, tapi yang pakai dua. Belum sempat saya bahas ke kalian. Nah, maka malam hari ini kita coba untuk membahasnya, begitu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor satu. Ini sudah saya record. Nanti kalau misalnya materinya ini mau pelajari lagi, nanti bisa saya share filenya, gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Rio dan Winda mengukur panjang pensil yang dimiliki dengan mistar dalam kondisi berikut. Nah, ini adalah panjang pensil dan penggarisnya itu kan tidak rata ya, tidak dimulai dari nol. Tetapi di sini dimulainya dari apa itu bagian-bagian yang terpotong gitu. Nah, caranya bagaimana? Itu dengan mengetahui titik akhir dan titik awal. Titik akhirnya di posisi sini. Kalau kita lihat posisi ini itu, oke ya, sebentar. Ini kayaknya kurang kurang besar deh. Oke. Nah, di sini kalau dari apa ya istilahnya dari pantauan di sini ya, kita lihat di sini titik akhir pada bagian A yang pensil pensil merah itu kan di sini 9,5. Sedangkan yang bagian satu ya kan di apa namanya di titik awalnya itu nilainya 1. Maka kalau kita lihat tinggal kita kurangkan 9,5 dikurangi 1, hasilnya berapa? 8,5 cm. Ini pun juga sama yang bagian 2 yang warna biru. Kemudian di sini ada titik akhir dan titik awal. Di situ ada 12,5 yang titik awalnya itu nilainya 2. Berarti 12,5 dikurangi 2. Ya, 12,5 dikurangi 2. Maka hasilnya berapa? 10,5. Ya, 10,5. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya itu selisih dari pengukuran kedua pensil, selisih ya, ini pengukuran. Berarti ya tinggal kita kurangkan aja 10,5 dikurangi 8,5. Hasilnya ini 0,2. Berarti 2,0 cm. Maka jawabannya adalah 2,0 cm. Saya kira kalian sudah bisa memahami. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana itu digunakan untuk mengukur panas suatu benda. Ya, di sini digunakan untuk mengukur panas. Panasnya itu yang bagaimana ya? Panas berada pada benda. Panas benda apapun gitu ya. Apapun bendanya. Itu biasanya bisa digunakan untuk bisa menggunakan kalorimeter untuk mengukur panasnya. Sebentar. Oke, kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan banyaknya kalori yang terlibat di dalam reaksi kimia dengan cara mengatur perubahan suhunya dan perubahan termal zat. Ini adalah alatnya, jadi digunakan untuk menentukan banyaknya kalori. Nah, kalau kita lihat alatnya seperti ini, gitu ya. Ini yang diukur adalah zat X. Kalau kita lihat di sini zat X yang akan diukur apa namanya dicampurkan ke dalam air sehingga nanti akan kita hitung panasnya begitu. Nih ya, kalau kita lihat air di sini memiliki suhu 30 derajat Celcius yaitu dengan masanya 45 gram. Kemudian untuk yang zat X ya, yang zat X ini dia suhunya adalah 71 derajat Celcius, yaitu sebesar 200 gram masanya. Kemudian kalorimeter inilah yang nanti digunakan
Halo anak-anak, dengar suara saya? Ada suaranya nggak ini? Ada, Ada, Pak. Pak. Dengar, Pak. Oh, ini ada yang chatting saya itu nggak ada ya? Di chat itu. Oke. Berarti sudah ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Kemudian di sini ada kalorimeter. Ya, kalorimeter itu digunakan untuk apa istilahnya mencampurkan kedua zat ini antara air dengan zat X, kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter. Setelah dimasukkan itu nanti suhunya menjadi suhu termal ini ya, suhu termal 50 cm. Ini adalah suhu campuran. Jadi suhu campurannya itu 50 derajat Celcius. Kalau kita lihat di dalamnya itu bentuknya kayak gini ya. Ini bentuknya di dalamnya itu kayak gini. Setelah diaduk, termometer pada kalorimeter menunjukkan suhu keseimbangan. Jika kalor jenis airnya itu 4200, nih ya, maka kalor jenis zat X adalah yang ditanya itu kalor jenis. Ini berhubungan dengan asas Black. Gitu ya. Asas Black itu bagaimana? Yaitu membandingkan antara kalor lepas dengan kalor terima. Gitu ya. Kalor lepas dan kalor terima, begitu ya. Kalor yang dilepaskan dengan kalor yang diterima. Kalau di sini ada perubahan suhu, kita lihat ya. Di sini pasti terjadi perubahan suhu ya. Yang awalnya airnya itu 30 menjadi suhu campurannya jadi 50. Kemudian zat X yang awalnya 71 menjadi 50. Pasti ada perubahan suhu. Maka kalau ada perubahan suhu itu persamaannya pastian ini. M, C, delta T. Pasti itu. Ya, pasti ini rumusnya. Maka ya tinggal kita masukkan. M, C, ini ya kali delta T sama dengan M, C, delta T. Dua-duanya menggunakan persamaan ini. Kalor lepas dengan kalor terima. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ambil mana, kalau lepas itu kan berarti melepaskan panas ya, melepaskan panas. Berarti kalau lepas yang melepaskan panas yang mana? Yang ini, yang zat X. Yang zat X itu melepaskan panas. Tandanya apa? Ini suhunya turun. Nah, gitu ya. Suhunya turun. Karena dari 71 menjadi 50. Maka ini melepaskan. Berarti yang kilepas itu yang punyanya zat X, sedangkan yang terima itu adalah punyanya air. Maka masanya kita masukkan ke sini. Karena kita menggunakan joule per kilogram ya. Ini kalau jenisnya menggunakan joule per kilogram, maka 200 gram ini kita ubah menjadi kilogram. Gitu ya. Kita ubah menjadi kilogram. 200 gram menjadi kilogram itu berarti 0,2 gram. Gitu ya. 0,2 gram. Sedangkan yang air Gram, Pak Rizka. oh iya, kilogram. Sorry. 0,2 kilogram. Nah, gitu ya. Sedangkan yang 45 kilogram itu kita ubah menjadi berapa? Kalau dibuat ke kilogram 0,045 kilogram. Gitu ya. Benar atau salah tuh? Betul ya? Oke. Sekarang tinggal kita masukkan. Zat X-nya berarti 0,2 kali kalor jenis yang ditanyakan, ya kan? Karena zat X yang ditanyakan perubahan suhunya dari 71 menjadi 50. Berarti selisihnya berapa ini? 21 ya. Maka kita masukkan ke sini. 21 sama dengan masanya 0,045 kali kalor jenisnya 4200 kali perubahan suhunya dari 30 menjadi 50. 20 ya. Oke, sekarang kita kalikan yang bisa kita kalikan gitu ya, coret. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, hilang semua, tinggal 45.
nolnya 3 hilang semua. Gitu ya. Sekarang tinggal 45 kali 42 kali 2. Kita kerjakan di sini 45 kali 42 10 8 9 ya. Ini 4 kali 2 8 tambah 1 9. 4 kali 5 20. 4 kali 4 16 tambah 2 18. Berarti 0,981. 1890. Kemudian masih dikalikan 2. Gitu ya. Karena masih ada duanya yang ini. Ya, yang ini. Berarti 9 kali 2 18, nyimpen 1, 8 kali 2 16 tambah 1 17. 1 kali 2 2. Tambah 0 di belakangnya. Maka 2780. Hasilnya di sini 2780. Kalian juga sambil ngitung ya, biar nggak salah. Nah, kemudian yang bagian ki lepasnya bagaimana? Ya tinggal kita kalikan antara 0,2 dengan 21. 21 kali 2 berapa? 42. Kok ada satu koma di belakang satu angka di belakang koma ya. Maka di sini C kali 4,2. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Halo? Gimana? Yang 1890 itu dikali 2 hasilnya 3780. Yang mana? Yang mana? Oh, yang 1890 kali 2 berapa? 3780. Oke. Bentar, kita hitung lagi. 9 kali 2, 18, tambah ini ya. 8 kali 2, 16, tambah 1. 7 ya. Nyimpen 1. Oke, 3 ya. Oke, sorry. Tadi ada yang salah. Berarti 3780. Kemudian C kali 4,2 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah seperti ini? Berarti C sama dengan 3780 dibagi 4,2. Nah, sekarang tinggal kita bagi 3780 tambah 01 dibagi 42. Dia mengerjakan berapa hasilnya? 900. 900. Oke. Berarti 900 ya. Hasilnya adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka hasilnya ini jawabannya B. Ya, jawabannya B. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Gimana? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu kita lanjutkan. Nomor 3, perhatikan lambang atom berikut. Di sini ada lambang atom, beberapa atom yang tersusun pada golongan yang sama pada sistem periodik unsur adalah, untuk menentukan golongan yang sama, kita harus menentukan yang namanya konfigurasi elektron. Tolong diingat ini ya, konfigurasi elektron. Yang dikonfigurasi itu hanya elektronnya. Ya, protonnya tidak, neutronnya juga tidak, hanya elektronnya. Nah, kalau dari gambar itu yang menunjukkan elektron yang mana? Yang bagian bawah. Ya, ini adalah elektron. Semuanya itu elektron di sini. Itu ya. Maka untuk menentukan golongan itu harus menggunakan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu bagaimana maksudnya? Itu memisahkan atau menjabarkan ke dalam kulit-kulit atom. Kulit atom itu ada 4, kulit K, L, M, dan N ya. Kulit K, L, M, N. Kulit K itu maksimal terisi 2, kulit L maksimal terisi 8, kulit M itu maksimal terisi 18, dan kulit N itu maksimal terisi 32. Gitu ya. Ini semuanya adalah kulit ya, kulit atom. Nah, sekarang kita konfigurasi dari masing-masing atom ini. 6, kita mulai dari 6. Konfigurasinya berarti kulit K terisi 2,
berarti sisanya masih 4, maka terisi di kulit L, berarti ini 4. Sekarang yang 11. 11 itu kalau kita konfigurasi, kulit K terisi 2, kulit L di sini ada 8, maka di sini terisi 8, masih sisa 1, berarti ada di kulit M. Itu yang 11. Yang 7 bagaimana? Yang 7. Nah, kita lihat aja 2, ya masih sisa 5, ya kita tuliskan di sini. Kemudian yang lagi 19. 19 bagaimana? Berarti ya kita tuliskan 2, kemudian sama 8, 10 ya. 10, kemudian di sini ada kulit 9 kan begitu. Di sini karena M-nya itu 18, ya, M-nya 18, di sini masih terisi 9. Nah, di sini kalau kita lihat untuk menentukan golongan yang sama, ya, ini harus memiliki elektron terluar yang sama. Ya, elektron terluar yang sama. Kita lihat elektron terluar itu yang mana ya? Yang bagian paling akhir ini. Ya, yang bagian paling akhir ini. Kalau kita lihat yang terluar kok tidak ada. Berarti ada hal yang perlu kita pelajari lagi. Yang mana? Ini. Yang saya lingkari yang nomor 9. Itu kalau kita lihat di sini kan ada angka 9 ya yang paling luar. Nah, atom itu dia bisa stabil ya. Bisa stabil itu jika kulit itu terisi 8 elektron. Ya, kulit atom itu bisa stabil jika kulitnya itu terisi 8 elektron di setiap kulit ini, kecuali K. Kalau K itu kan maksimal karena 8, karena kulit K itu hanya maksimal 2, nggak bisa 8, berarti dia stabil di 2 elektron. Tapi untuk kulit L, M, N itu ketika stabil dia harus terisi 8, gitu ya. Nah, karena di sini atom terluarnya itu 9, dia tidak stabil. Nah, maka biar jadi stabil itu konfigurasinya dia akan berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Atom 19 itu akan berubah menjadi 2, ya, kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, gitu ya. Kulit M itu terisi 8 juga. Masih sisa 1, akan terisi di kulit N, yaitu kulit 1. Begitu ya. Maka di sini elektron terluarnya itu ada di angka 1. Yaitu 1 elektron ini, maka sama dengan nilai yang ada di nomor atom 11 gitu. Maka untuk menentukan golongan yang sama dengan cara seperti itu, ya elektron yang sama yaitu 1 dengan 1 ini, yaitu maka yang nomor 11 apa? Na, dan yang nomor 19 apa? K. Maka jawabannya yaitu Na dan K, yaitu jawabannya C. Oke, jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan nggak? Ya boleh. Kurang jelas itu yang cara nguranginya itu Pak. Yang 2, 4, 2, 8, 1, terus 2 sama 5 itu caranya kurang paham. Kurang paham, oke. Saya ulangi lagi ya di bagian sebelah kiri ya. Oke, di sini kan yang penting kalian bisa memahami elektron ya. Kalian bisa memahami elektron. Elektron itu mana? Elektron itu ini. Ya, elektron itu yang bagian bawah. Kalau yang atas apa? Yang atas itu massa atom ya, nomor massa atau massa atom. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi patokannya ya, acuannya itu ini kalian ya. Ini yang saya lingkari ini. Oke, saya lingkari, saya ubah warnanya deh. Nah, yang saya lingkari warna hijau, yang saya beri kotak warna hijau itu acuannya. Ya, acuannya. Karena di sini atomnya itu berbeda-beda, maka untuk menentukan konfigurasi itu harus berdasarkan kulitnya ini. Kulitnya itu kulit K, L, M, dan N. Nah, untuk isinya, kulit K itu isinya kulit K itu 2. Sedangkan kulit L itu maksimal terisi 8.
kulit M itu maksimal terisi 18 dan N 32. Ini semuanya sudah ketetapan. Nah, kalau di sini nomor atomnya itu 6, ya, kalau kita lihat ya, nomor atomnya di sini nomor atomnya 6. Gitu ya. Kalau kita konfigurasi, kita jabarkan ke kulit-kulit, berarti 6 itu kulit K terisi 2. Sisanya berapa elektronnya? Sudah terisi 2, maka sisanya 4 kan? Nah, 4 itu ditaruh di mana? Ya di kulit selanjutnya, kulit L, yaitu terisi 4. Begitu. Paham ya, Melinda tadi? Paham, Pak. Nah, sama juga dengan atom-atom yang lain. Atomnya nomor atom 11, nomor atom 7, nomor atom 19, itu kalian tentukan dengan berdasarkan acuan kulit K, L, M, N itu sendiri. Ya, tinggal kalian jabarkan saja. Nah, khususnya nomor atom di 19 ini tadi, karena dia kulit apa ya istilahnya, kulit terluar itu dia lebih stabil itu kalau terisi 8 gitu ya. Maka di sini kalau 9 itu dia tidak stabil karena kelebihan dari 8 elektron. Nah, biar dia stabil dia harus mengurangi. Menguranginya bagaimana? Ya ini, kulit sebelumnya itu diisi 8 lagi, kemudian masih sisa 1. Jadi 9 itu dijabarkan menjadi 8 dan 1. Maka kulit yang terluar di sini adalah 1. Maka sama kulit terluarnya dengan atom 11. Kalau kulit terluarnya sama-sama 1, berarti itu 1 golongan, yaitu Na dan K. Itu jawabannya. Pak, boleh nanya gak? Boleh. Kan kata Bapak tadi atomnya stabil kalau misalkan terisinya 8 elektron. Berarti Ya, setiap betul. 8 itu kita jabarin lagi gitu Pak kayak tadi. Iya. Kalau sebelum maksimal terisi 18, itu nanti kalian jabarkan dulu. Ya, dijabarkan dalam bentuk atom-atom yang misalnya 8. Tapi pada soal di SMP, itu jarang yang nomor atomnya itu lebih dari 30. Jarang sekali. Pasti ya paling pol mentok ya sampai ya 19, 20, paling 25 begitulah. Biar tidak membingungkan karena tahap konfigurasi elektron pada level SMP belum sampai memisahkan kok bisa dapat 1, kok bisa dapat 8 di kulit terluar kayak gini, kok harus dipisahkan, bagaimana, itu belum tahap ke sana. Begitu. Jadi paling ya nomor atomnya tidak jauh dari nomor atom yang pasti di bawah 25 lah, intinya begitu. Oke, makasih Oke. Pak. Ya. Saya mau tanya, Ya, gimana Fadila? kalau elektron valensinya itu 7, itu berarti masih stabil ya, Pak? Ya, masih stabil. Masih stabil. Jadi kalau 7 tidak diubah, tidak dipecah gitu loh. Kalau mau dipecah ya yang lebih dari 8, misalnya 9, 10, 11 begitu. Ya, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Perhatikan penggalan berita tentang kelangkaan air berikut. Di sini ada Bengawan Solo, di sini ada informasi tentang pembuangan sampah ya. Ini angka 32.500 ton sampah per tahun itu di Sungai Bengawan Solo. Kemudian 3 sungai lain seperti Sungai Berantas ada 38.900 ton sampah per tahun. Sampah loh ya, ini di sungai. Sampah di sungai, intinya begitu. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, maka metode pemisahan campuran yang tepat untuk mendapatkan air tanpa pencemaran adalah dengan cara apa? Ada yang tahu? Di situ sampah di dalam sungai, berarti harus diapakan? Filtrasi. Iya, apalah? Filtrasi. Oh ya, dengan cara filtrasi atau penyaringan. Jadi disaring.
Kalau sungai disaring itu bagaimana? Jangan membayangkan menyaring sungai itu kayak menyaring wedang teh itu ya. Nah, bayangkan kayak gitu ya. Tapi dengan cara biasanya menggunakan bendungan ya gitu, kemudian ada saringannya, gitu ya. Penyaringannya dia menggunakan saringan yang lebih besar, gitu. Maka jawaban yang tepat adalah dengan cara filtrasi. Karena biasanya sampah yang ada di sungai itu adalah sampah padat. Oke, gitu ya. Nih, ini gampang soalnya. Lanjut. Oke, Dinda menyelidiki sifat larutan menggunakan indikator universal dengan mencelupkan kertas indikator ke dalam setiap larutan. Hasil pengujian berdasar perubahan warna, indikator ditunjukkan seperti gambar berikut. Dan di situ, 2 larutan jika direaksikan menghasilkan garam. Ini yang ditanya, dia menghasilkan garam. Ya, menghasilkan garam itu bagaimana? Oke, reaksi garam. Reaksi garam itu dia memanfaatkan reaksi antara asam dan basa. Jadi mereaksikan antara asam dengan basa. Contohnya apa? Kalau saya ambil contoh adalah garamnya itu kita ambil garam dapur, yaitu NaCl. NaCl ini ya, NaCl itu kan garam dapur. Nah, garam dapur itu diperoleh dari mana? Garam dapur itu diperoleh dari NaOH, ini adalah basa, direaksikan dengan HCl, ini adalah asam. Begitu. Maka hasil reaksinya itu adalah NaCl plus H2O. Gitu ya. Jadi di sini ada garam, ada air. Ini ada garam, akan terbentuk endapan garam dan ada airnya gitu. Maka nanti airnya akan kita hilangkan begitu. Jadi akan terambil yang namanya garam. Maka untuk menghasilkan garam itu harus direaksikan dengan asam dan basa. Nah, asam dan basa kalau kita lihat dari mana? Kalau asam itu kan berarti pH-nya antara 6 sampai 1, berarti yang nomor 2. Yang basa yang mana? Yang basa itu ya nomor 8 sampai nomor 14 rentangnya, maka nomor 4. Maka reaksinya itu adalah 2 dan 4. Begitu. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 6, perhatikan gambar komposisi makanan berikut. Bahan yang berfungsi sebagai pengawet dan pemanis buatan. Pengawet dan pemanis. Ingat di sini pengawetnya yang ditanyakan adalah pengawet buatan dan pemanisnya pun juga pemanis buatan. Kalau kita lihat komposisinya yang termasuk istilahnya termasuk pengawet dan pemanis yang mana? Nih ada istilah maltodextrin. Maltodextrin itu apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu maltodextrin? Ini ada yang chat nih. Ada yang jawab? Yang apa? Oke. Pengawet itu kalau kita lihat di sini adalah natrium benzoat. Itu adalah pengawet buatannya. Nah, sedangkan yang termasuk pemanis buatan yang mana? Yaitu adalah yang tartrazin. Itu adalah pemanisnya. Gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Jelas ya? Pak Rizka, Ya. tartrazin itu bukannya warna kuning ya, Pak? Sebentar. Tartrazin Cl. Ya. Pewarna. Ya. Bentar, saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Buat warna kuning ya?
Warna kuning lemon, Pak. Sebentar ya, saya cek dulu di materi saya. Oh iya, saya yang salah. Oke, makasih sudah diingatkan. Oke ya. Tapi yang jelas di sini pengawet buatannya sudah jelas, yaitu natrium benzoat ya, natrium benzoat. Maka pemanis buatannya di sini adalah, kalau jadi kan pilihannya tinggal A sama B ya. Maka perisa karamel ini berarti termasuk pemanis. Gitu ya. Oke, berarti ini kalau tartrazin Cl ini adalah pewarna. Oke. Makasih. Berarti jawabannya apa jadinya? Saya ralat ya. Jawabannya A. Oke. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nomor 7. Perhatikan gambar orang menarik peti berikut. Percepatan yang terjadi oleh gaya yang diberikan pekerja sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pekerja A menarik beban X dan Y, itu dia percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Pekerja A menginginkan percepatan gerak petinya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Ini ya, biar cepat selesai, biar cepat nyampe, maka dia diperbesar menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Berikut beberapa cara yang akan dilakukan untuk tujuan tersebut bagaimana? Nah, di sini meminta pekerja B untuk membantu peti tersebut menarik peti. Nah, berarti di sini hasilnya nanti harus 4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah A. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat X dan Y di sini ada 40 kilo sama 60 kilo, itu adalah massa. Massanya di sini 100 kilogram. Di sini ada massa, ada percepatan. Maka kita memanfaatkan persamaan hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Maka kita masukkan M-nya 100 kali A-nya 2 meter per sekon. Berapa ini? 200 Newton. Jadi gayanya orang A itu dia 200 Newton. Nah, biar menjadi 4 meter per sekon itu caranya bagaimana? Biar A-nya itu jadi 4 meter per sekon kuadrat, caranya bagaimana? Nah, ini A-nya harusnya 4 gitu ya. Maka tinggal kita cari satu persatu, meminta pekerja B untuk menarik tersebut dengan gaya 200, berarti ini ditambahkan gitu ya, membantu, berarti F-nya jadi 200 gitu ya. F-nya jadi 400 karena harus ditambah. Maka A-nya F dibagi M, kita ubah sekarang. Yang ditanya A-nya bener nggak hasilnya 4 meter per sekon? F-nya kita tambah ya, berarti jadi 400 dibagi M-nya tetap ya, M-nya tidak berubah, 100. 400 dibagi 100 hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Maka A jawabannya yang nomor 1 betul. Meminta pekerja B menarik dengan gaya 200 Newton ke arah berlawanan. Mosok berlawanan ya nggak mungkin ya, berarti yang nomor 2 salah. Menurunkan beban X dan Y, kemudian menaikkan beban P dan Q. Ini ya, 200 sama 30 dinaikkan diganti, berarti ini setengahnya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat percepatannya itu kan 4 meter per sekon kuadrat sama 2 meter per sekon kuadrat, itu kan perbandingannya 1:2. Maka masanya di sini nanti juga perbandingannya 1:2. Ini masanya 50 kg perbandingannya ya, ini 100, maka ini juga perbandingannya 1:2. Begitu ya. Maka jawaban 3 itu juga betul. Yang 4 salah. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya A. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Pak, itu Oke, kita lanjutkan ya. Bisa 400 dari mana? Yang mana? F-nya ini, Esa. Iya.
kamu perhatikan pernyataan nomor 1, meminta pekerja B membantu menarik peti. Berarti kan yang A itu kan dia, ini kan yang saya lingkari ini, itu kan dia pekerja A. Dia gayanya 200 Newton. Ini 200 Newton. Gitu ya. Nah, kemudian 200 Newton itu kan nggak kuat untuk menarik 100 ini. Kemudian biar menghasilkan 4 meter per sekon kuadrat, begini, untuk menghasilkan ini, itu kalau dengan gaya 200 kan nggak mungkin. Dengan berat seperti ini, maka dia digunakan apa istilahnya membantu dengan gaya 200 Newton. Otomatis yang B itu kan juga 200 Newton nih. Nih dari sini, dari pernyataan nomor 1. Yang B gayanya 200 Newton, maka gaya antara A dengan B itu ditambahkan. Ini F totalnya jadi 400 Newton. Begitu. Maka tinggal kita cari sehingga ketemu A-nya, begitu. Oke, makasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, nomor 8. Bimo melempari sarang lebah pada batang pohon dengan batu. Jika massa batu 150 gram, massa batunya itu 150, berarti ini M-nya 150 gram. Ini kita ubah menjadi kilo. Jadi berapa? 0,15 kilogram. Dan dianggap posisi batu saat dilempar sejajar permukaan tanah. Jadi posisi melemparnya ini, melempar di awal itu sejajar dengan permukaan tanah. Maka energi kinetik minimal yang diperlukan supaya tepat mengenai sarang tawon itu berapa? Ininya kan begitu. Energi minimal, berarti kan minimal itu kan berarti posisi di sini ini. Ini energi kinetik minimal. Nah, yang energi kinetik maksimal itu ada di mana? Ada di posisi bawah. Nah, begitu. Jadi ketika posisi di bawah, ketika saat pertama kali melempar itu energi kinetiknya maksimal. Nah, minimalnya mana? Minimalnya saat mengenai sarang tawon. Berarti energi kinetik minimal di sini, ya karena ini minimal, maka energi kinetik di sini itu sama dengan energi potensialnya. Berarti sama saja kita akan mencari energi potensial, yaitu M kali G kali H. Kan begitu. Gitu ya. Maka hasilnya berapa? M-nya 0,15 kali gravitasinya 10 kali ketinggiannya 5 meter. Maka hasilnya adalah coret ya, komanya pindah ke sini. 15 kali 5 itu 75, komanya ada satu angka di belakang koma, maka 7,5 Joule. Jawabannya begitu. Maka jawabannya adalah yang D. 7,5 Joule. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nomor 9. Gambar peredaran bulan terhadap bumi berikut. Bulan merupakan satelit bumi yang beredar pada periode tetap. Pertanyaannya, fenomena yang terjadi akibat perubahan letak bulan dan bumi dan matahari adalah, oke, kita lihat di sini. Pada posisi 5 akan terjadi gerhana matahari karena bumi, bulan, matahari berada satu garis lurus. Posisi 5-nya di sini. Kira-kira menghalangi matahari enggak ini? Kalau kita lihat dari bumi. Tidak ya. Berarti dia bukan gerhana matahari, berarti ini salah. Harusnya kalau posisi 5 itu gerhana bulan. Gitu ya. Yang B, pada posisi 5 gaya tarik bulan terhadap bumi paling kecil. Pada posisi 5 ini gaya tarik bulan terhadap bumi paling kecil sehingga permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami surut. Ini kalau posisi seperti ini itu bukan paling kecil, tapi ini termasuk besar. Gaya tariknya termasuk besar karena ditarik oleh
segaris antara matahari dengan bulan, gitu ya. Itu mengalami pasang surut ya, bukan mengalami surut, mengalami pasang surut, boleh. Gitu ya. Berarti ini juga salah. Yang C, posisi 3 gaya tarik bulan dan matahari tidak segaris. Ya, posisi 3 mana? Ini. Ya, ini posisi 3, kemudian mataharinya ke arah sini, tidak segaris sehingga permukaan bumi menghadap bulan mengalami pasang perbani. Jadi kalau membentuk posisi seperti ini, tegak lurus seperti ini ya, ini terjadi di bumi ini ya, di bumi bagian sini yang saya lingkari itu. Oke, saya ganti warna merah. Yang saya lingkari warna merah itu terjadi pasang perbani. Gitu ya. Dia akan terjadi yang namanya pasang perbani, maka jawaban C itu yang betul. Yang D sudah jelas salah, karena di situ bukan searah ya, bukan searah. Ini salah. Oke ya, maka jawabannya adalah yang C, karena dia tegak lurus. Dia merupakan membentuk pasang perbani. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 10, seorang pekerja menaikkan beban dengan bidang miring seperti gambar berikut. Jika beban yang dinaikkan mempunyai massa yang sama, maka bidang miring yang memerlukan gaya terkecil untuk mengangkat beban ke atas truk adalah, yang ditanya di sini adalah gaya terkecil. Ya, gaya terkecil. Untuk memerlukan gaya terkecil mengangkat beban itu pada nomor berapa? Kalau kita lihat di sini kita memanfaatkan yang namanya keuntungan mekanis. Gitu ya. Yaitu keuntungan mekanis itu kalau di bidang miring persamaannya KM sama dengan S per H. Di mana S-nya ini adalah panjang papan, berarti yang panjang papannya ini. Ya. Sedangkan H-nya itu adalah ketinggiannya. Gitu. Berarti untuk memerlukan gaya yang kecil berarti keuntungan mekanisnya ya, untuk memperoleh gaya terkecil itu keuntungan mekanisnya itu berarti yang besar. Kita lihat. Di sini 3 meter, ini 600 cm. Kita samakan satuannya. Berarti ini 300 sama 300 cm dengan 60. Berarti 300 dibagi 60 berapa? S-nya kan 300. Berapa ini? 300 dibagi 60. Coret. 30 bagi 6 hasilnya 5. Sedangkan yang 2 ini 2 meter berarti ini 200. Berarti 200 dibagi 6. Coret 20 dibagi 6. Berapa? 3 ya? 3, sekian. Gitu ya. 3, sekian. Kemudian yang poin 3, ini semuanya sama ya, 1 meter, 2 meter bagi 1 meter berarti ini 2. Kemudian yang 4, 3 bagi 1 berarti ini 3. Maka keuntungan mekanik yang terbesar yang mana? Yang nomor 1. Itu adalah gaya yang terkecil yang digunakan untuk mengangkat bebannya. Itu jawabannya yang A. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak Rizka mau tanya. Ya, boleh. Itu kan memerlukan gaya terkecil, berarti itu KM-nya yang dicari, berarti yang terbesar ya, Pak? Kalau yang Iya, terkecil betul. gayanya. Ya, kalau gaya terkecil, keuntungan mekaniknya yang besar. Jadi menguntungkan, ya menguntungkan. Karena keuntungan mekanik itu artinya kita diuntungkan dengan menggunakan gaya yang kecil. Intinya begitu. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Nomor 11. 2 buah kotak berada di atas meja seperti gambar berikut. Kotak R dan kotak S memberi tekanan pada lantai yang berbeda terhadap meja. Nah, seperti ini. Berarti yang berhubungan dengan luas permukaan yang mana? Yang ini ya. Oke, yang ini. Berarti luas permukaannya ini yang nanti akan kita hubungkan dengan tekanan. Berarti 40 kali 40 berapa? 1.600 cm kuadrat. Sedangkan yang ini 40 kali 25 cm. Berapa ini? 40 kali 25 itu? 10 cm persegi.
Berapa Fadila? 1000 cm persegi. Oke, 1000 ya. 1000 cm persegi. Berarti ini ada 1600 sama 1000. Lebih besar permukaannya yang R. Gitu. Nah, di sini kalau berhubungan dengan tekanan seperti ini, itu kan persamaannya kan P sama dengan F per A. P dengan F itu berbanding lurus, tetapi P dengan A, ini ya, P dengan A itu berbanding terbalik. Antara P dengan A ini berbanding terbalik. Gitu ya. Untuk memperoleh tekanan besar, maka luas permukaannya yang kecil. Kebalikannya, untuk memperoleh tekanan yang kecil, maka luas permukaannya yang besar. Nih ada yang chat, tekanan mencari luas, penampang yang paling kecil. Ya, betul. Jadi tekanan yang besar bukan yang luas. Nah, tekanan yang besar itu luas permukaannya yang kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Jika massa R besar, R itu besar dari massa S, berarti R lebih besar ya massanya, maka R selalu memberi tekanan lebih besar daripada S. R-nya itu lebih besar daripada S. Selalu memberikan tekanan besar daripada S. Belum tentu ya, belum tentu karena di sini luas permukaannya yang R itu juga luas. Ya, ini bisa kita jadikan opsi benar, tapi masih kurang tepat. Kita lihat yang B. Jika R dan S mempunyai massa sama, ini ingat di sini R sama S itu massanya sama, maka S memberi tekanan lebih besar dibanding R. Ini massanya sama, ini ya, massanya sama. Yang S di sini luas permukaannya lebih kecil, 1000. Kemudian yang R itu luas permukaannya lebih besar. Maka tekanan yang besar jika M-nya sama berarti yang S ini tekanannya lebih besar. Gitu ya. Maka jawaban B ini yang betul. Gitu ya. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Pacu adrenalin dengan ayunan ekstrim. Ya, pacu adrenalin dengan ayunan ekstrim. Kalau kita lihat di sini ya, di bacaannya itu ayunannya itu digunakan untuk berayun dengan tali yang sangat panjang. Kemudian dan lain sebagainya. Nanti kalian baca. Selain aspek kekuatan, perlu diperhatikan juga aspek lain. Berikut ini adalah aspek yang harus diperhatikan pada saat membuat ayunan terkait dengan getaran. Pertanyaannya, pertimbangan yang sesuai dengan prinsip getaran. Kalau di sini ayunan seperti ini, itu yang kalau berhubungan dengan getaran itu pasti hubungannya dengan frekuensi, periode, ya, amplitudo, kemudian sama banyaknya getaran. Ya, hanya itu saja. Jadi hanya frekuensi, amplitudo, periode sama mungkin panjang tali, ya, panjang tali. Nah, pada ayunan seperti ini, ya, pada ayunan seperti ini, biar lebih ekstrim itu kan berarti waktu ayunannya kan lebih lama. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dari informasinya itu, ketika berayun dengan waktu yang lama, itu dia menjadi ekstrim begitu, menjadi adrenalinnya itu meningkat. Nah, untuk membuat ayunan dengan waktu yang lama, itu harus memperpanjang tali. Jadi talinya itu dibuat lebih panjang, biar waktu berayunnya itu lama. Itu artinya apa? Berarti periodenya untuk memperoleh waktu yang lama itu berarti periodenya yang besar. Untuk memperoleh periode yang besar itu caranya bagaimana? Dengan memperpanjang talinya, gitu. Gitu ya.
Kita lihat aspek yang pertama, sudut simpangan ayunan, berarti ini amplitudo. Semakin besar simpangan yang diberikan, semakin besar frekuensi untuk berayun. Ini sebenarnya bisa, cuman nanti berhubungan dengan panjang tali. Kalau panjang talinya panjang itu frekuensinya tetap jadi kecil, walaupun amplitudonya itu besar. Gitu ya. Kemudian ini masih kurang tepat yang nomor 1. Yang nomor 2, frekuensi ayunan. Agar terasa ekstrim, frekuensi ayunan itu dibuat lebih kecil. Jadi satu kali berayun, tapi waktunya lama, gitu. Yaitu dengan memperbesar waktu 1 kali berayun. Nah, ini yang betul. Frekuensinya dibuat kecil, begitu. Kemudian untuk panjang tali bagaimana? Semakin panjang tali, tadi yang saya sampaikan, waktu berayun itu dibuat lama itu dengan cara memperpanjang tali, gitu ya. Semakin panjang tali, waktu yang diperlukan untuk 1 kali ayunan itu semakin besar. Maka 2 jawaban ini yang betul. Itu pilihannya adalah 2 dan 3, begitu. Kalau massa itu tidak selalu mempengaruhi, frekuensi dan periode. Karena massa itu hanya berpengaruh ketika terhadap kekuatan tali dan kayu yang digunakan untuk mengaitkan, begitu. Gitu ya. Jadi di sini yang berpengaruh itu adalah frekuensi, amplitudo dan panjang tali. Begitu ya. Berarti jawabannya 2 dan 3. Ada nggak jawabannya? Oke, 2 dan 3 jawabannya C. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13. Anita dan kawan-kawan melakukan percobaan dengan garpu tala seperti gambar. Anita memukul garpu tala X, kemudian menghentikan getarannya. Mereka mendengarkan bunyi dari garpu tala lain yang dipengaruhi oleh getaran garpu tala X. Data percobaan yang diperoleh sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ketika X dibunyikan dengan frekuensi sebesar ini, ya, frekuensinya sebesar 294, itu yang bergetar itu adalah I dan L. Kalau 370, yang bergetar itu garpu tala H. Kalau 440, J dan K. Nah, sekarang hubungkan tabel ini dengan pilihannya. Kesimpulan yang tepat berkaitan dengan peristiwa resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya benda dengan frekuensi yang sama. Ini tadi garpu tala X yang frekuensinya 294. Oh, ternyata yang ikut berbunyi, yang ikut bergetar itu adalah I dan L. Oke, kita lihat di sini. Garpu tala I dan L bergetar bersama karena mempunyai frekuensi lebih rendah dari 294. Kalau lebih rendah ya dia nggak ikut beresonansi, ya. Yang ikut beresonansi itu bagaimana? Ya yang sama nilainya, yang sama frekuensinya, berarti yang A ini sudah jelas salah. Ya, berarti ini yang A salah. Yang B, garpu tala H bergetar sendiri karena hanya garpu tala H yang mempunyai frekuensi lebih tinggi. Lebih tinggi. Harusnya sama, ya. Harusnya sama. Ini juga kurang tepat kalau lebih tinggi. Garpu tala J dan K ikut bergetar setelah garpu tala X dihentikan karena frekuensinya 440. Ini jawabannya, ya. Gitu, maka jawabannya adalah yang C, yaitu garpu tala J dan K ikut bergetar ketika frekuensinya sama. Gitu ya. Jadi resonansi itu frekuensi yang sama, bukan lebih rendah, bukan lebih tinggi. Salah kalau tidak sama ya dia tidak ikut bergetar. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan infografis berikut, yaitu tentang lensa cembung. Berikut ini adalah hasil percobaan seseorang dengan menempatkan lampu di depan lensa dan berusaha mendapatkan bayangan di dinding. Bayangan tampak paling jelas pada posisi berikut. Nah, seperti ini. Bayangan paling tampak itu seperti itu. Nah, kemudian apabila lampu digeser 24 cm mendekati lensa, berarti ini lampunya ini digeser mendekati berarti arah sini.
24 cm, maka SO-nya, ini kan objek ya, ini objek. SO-nya dia akan berubah. Yang awalnya 40 dikurangi 24 jadi 16 cm. Maka jarak lensa ke dinding dan sifat bayangannya akan terbentuk. Yang terbentuk adalah, nah ini yang perlu kita cari ya. Perlu kita cari bayangan sama jarak lensa ke dinding. Berarti kan di sini bayangannya ya, bayangannya. Nah, untuk mengetahui SI-nya, oke, sebentar, ada baterai saya habis. Nah, untuk mendapatkan SI, itu kan menggunakan persamaan 1/F sama dengan, nah ini, 1/SO ditambah 1/SI. Harus menggunakan ini. Nah, padahal di sini yang ditanya SI. Kalau yang ditanya SI, berarti syarat F-nya itu harus ada. Nah, untuk mencari F dari mana? Dari sebelum digeser. Gitu ya. Ini adalah objek atau benda, berarti 40 itu adalah SO, yang 10 cm ini adalah bayangan, maka ini adalah SI-nya. Maka bisa kita cari F-nya, yaitu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. SO-nya berapa? 1/40 ditambah 1/10. Samakan penyebutnya untuk menjumlahkan. Samakan jadi 40 ya. Berarti ini 1 ditambah 10 kali 4, berarti ini 4 ya. Biar jadi sama, berarti kalikan 4. Maka hasilnya adalah 5/40. Itu baru 1/F. Nah, F-nya bagaimana? Dibalik 40/5. Berapa 40 dibagi 5 itu? 8. 8 ya. Oke, 8 ya. 8 cm. Maka F-nya ketemu 8 cm. Nah, setelah ketemu 8 cm ini, F-nya itu kita gunakan untuk mencari apa? Untuk mencari jarak SI-nya yang ini. Gitu ya. Maka kita konversi, yang ditanya SI ya, berarti 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. 1/8, F-nya dikurangi SO-nya, dia jadi 16, maka 1/16. Kita samakan penyebutnya jadi 16. Ini 2 ya dikurangi 1. Hasilnya adalah 1/16, itu baru 1/SI. Berarti SI-nya bagaimana? Ya dibalik 16/1. Hasilnya adalah 16 cm. Ketemu. SI-nya 16, berarti pilihannya antara ini sama ini. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat sifatnya bagaimana sifatnya. Oke, sifatnya karena di sini titik fokusnya itu 8 ya. Titik fokusnya 8 itu kan berarti posisinya dari sini sampai di sini itu 8 cm. Berarti bayangan yang ini itu terletak di ruang 2. Gitu. Gitu ya, terletak di ruang 2. Sedangkan di sini SI-nya itu terletak di 16. Ya. Sedangkan yang kedua di sini letaknya di 16. Padahal di situ dia di posisinya itu kan F-nya itu kan 8 ya. Kemudian kalau dicari 2F-nya, 2F itu kan berarti 2 kali F, berarti di posisi 16. Sama antara SI 16 cm dengan 2F-nya, 2 titik fokus itu sama dengan 16. Karena ini sama, ya posisinya sama, maka tidak di ruangan 1 atau ruangan 2 atau ruangan 3. Pasti nilainya adalah atau bayangannya dia sama besar karena nilainya sama. Berarti yang mana? Yang sama besar, maka jawabannya yang B. Begitu. Jelas ya? Mohon maaf Pak Rizka. Ya. Itu kan kalau di sifat bayangan itu kan lebih besar dari bayangan sebelumnya. Itu kan perbandingannya sama bayangan sebelumnya, Pak. Bukan sama bayangan sebelumnya. Oke, sebentar. Oh, dari bayangan sebelumnya ya? Oke. Berarti di sini kalau ini sama, ya kan? Berarti kan ukurannya sama ya.
dari bayangan sebelumnya. Oh iya, sorry. Oke, di sini ada tambahan informasi, ada tambahan pilihan jawabannya. Lebih besar dari bayangan sebelumnya atau sama besar dengan bayangan sebelumnya. Bayangan sebelumnya itu kan berarti di ruang 2. Sedangkan 2F itu kan lebih besar dari ruangan 2 ya. 16. Berarti lebih besar. Gitu ya. Karena di sini lebih besar jaraknya, maka dia sifatnya lebih besar dari bayangan sebelumnya. Oke, berarti pilihannya kita ubah, saya ralat lagi, yaitu jawabannya yang A. Oke, begitu Fadila. Sip. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih belum jelas? Kak Rizka mau tanya. Ya, boleh. Masih belum paham yang bedanya yang lebih besar dari bayangan sebelumnya sama besar dari bayangan sebelumnya. Oke. Sebentar, ini saya hapus yang bagian sini dulu sebentar. Oke, bagian sini saya hapus ya. Oke, di sini ya. Untuk titik fokusnya sudah jelas ya, titik fokusnya di sini 8. Titik fokusnya 8 itu dari dia letaknya di mana? Kurang lebih di sini nih. Titik fokusnya itu 8 di sini. Sedangkan pada lensa itu kan ada 2F. Ini titik fokus, ada juga yang namanya 2 titik fokus. Kalau 2 titik fokus itu kan berarti 2 kali 8 yaitu 16 nilainya. Nah, di sini karena nilainya 16 itu sama dengan jarak bayangan ketika digeser. Ini kan sama nih jarak bayangannya yaitu 16 cm. Karena sama berarti kan posisinya itu kan sama. Posisinya di titik 16 cm. Berarti kan posisinya di bagian sini nih gambarnya. Oke, yang ini saya hapus saja ya, dan saya bisa menggambar. Oke, yang ini saya hapus saja. Nanti kalau untuk mengetahui penjelasannya bisa dilihat recordnya. Nah, di sini 2F kan posisinya di sini nih. Ya kan? Nah, posisinya itu kan ada di jarak 16. Bayangannya yang kedua setelah digeser itu kan jaraknya 16 cm. Berarti posisinya itu kan ada di sini. Nah, ini kalau tak gambarkan itu kan posisinya kayak gini. Posisinya di sini nih. Lampunya. Jaraknya 16, sedangkan yang sebelumnya itu kan jaraknya 10. Berarti jaraknya lebih besar. Kalau jaraknya lebih besar, berarti dengan bayangan sebelumnya itu kan bayangannya di sini nih, di 10 cm. Maka kalau dengan bayangan sebelumnya, lampunya itu kan bayangannya lebih besar begitu loh. Maksudnya, karena jaraknya lebih besar. Yang satunya 10, yang sebelumnya 10 menjadi 16, maka bayangannya lebih besar, begitu maksudnya. Begitu Melinda? Iya Pak, paham. Oke. Ada lagi? Yang lain? Kak Rizka, kalau misal Ya. tidak terbentuk bayangan itu tuh di 2F atau di F ya Pak? Yang tidak terbentuk? Iya. Yang tidak terbentuk di F. Oh, berarti kalau bayangannya ada di F pas, berarti itu tidak terbentuk bayangan. Iya, betul. Jadi nanti bukan bayangan ya Fadila, tapi bendanya. Ketika bendanya itu diletakkan di F, itu nanti bayangannya tidak akan terbentuk. Oh, iya Pak. Jadi Makasih. karena kan bayangan itu kan mengikuti dari letak bendanya. Gitu ya. Jadi bayangan itu mengikuti dari letak bendanya. Kalau bendanya itu diletakkan di titik fokus, letak benda di titik fokus kan di sini nih. Ini titik fokus dari benda. 2 titik fokus kan di sini. Gitu ya. Maka di sini kalau dia berada di titik fokus, bendanya di sini, ya, benda di sini, itu nanti bayangannya tidak akan terbentuk. Begitu. Paham? Iya Pak. Makasih Pak. Oke, udah ya, kita lanjutkan. Nomor 15. Nah, ini
Soal paling gampang kalau ini. Pasti perbandingan antara soal seperti ini, itu perbandingannya antara kaca dengan plastik, antara kaca dengan ebonit, antara kaca dengan sisir, antara kaca dengan apa? Karena apa? Kaca itu satu-satunya benda yang digosok yang bermuatan positif. Pasti seperti itu. Jadi perbandingannya itu pasti menggunakan kaca. Kemudian yang sutra, karena digosok dengan kaca, kalau kacanya itu positif, maka sutranya pasti bermuatan negatif. Begitu ya. Nah, berbeda dengan plastik dengan wol. Ini plastik yang digosok, maka plastik yang bermuatan negatif, sedangkan wolnya itu yang bermuatan positif. Begitu. Jadi wolnya ini yang bermuatan positif. Nah, sekarang perpindahan muatannya dari mana? Perpindahan muatan itu dari, misalnya nih, sutra itu kan bermuatan negatif. Artinya apa? Elektronnya berlebihan. Kalau dia bermuatan negatif itu berarti elektronnya berlebihan. Nah, kok iso kelebihan dari mana? Berarti ada perpindahan elektron. Dari mana? Interaksi sutra itu dengan kaca, berarti elektronnya itu dari kaca pindah ke sutra, berarti elektronnya ini dia berpindah dari kaca ke sutra. Ini ya begitu. Berarti sutra itu yang menerima elektron, sedangkan kaca itu yang melepaskan elektron. Berarti kita lihat kaca dengan sutra, kaca yang melepaskan, berarti ini salah. Kaca yang melepaskan, ini ya, sutra yang menerima. Betul. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang plastik. Yang plastik itu yang bermuatan negatif kan plastiknya. Yang wolnya kan bermuatan positif. Maka ini ada perpindahan elektron. Dari mana? Dari wol ke ini. Wol ke plastik. Karena plastik yang bermuatan negatif artinya elektronnya berlebihan. Gitu. Gitu ya, maka elektronnya berpindah dari wol ke plastik, berarti plastik yang menerima elektron. Kita lihat, plastik yang menerima elektron, berarti ini salah. Berarti A sama B salah, ini juga salah. Yang C bagaimana? Plastik menerima proton, masuk proton yang menerima ya salah. Harusnya yang elektron, gitu ya. Jadi yang mana jawabannya? Oke, kita lihat yang bagian bawah. Oke, plastik menerima elektron, wol melepaskan elektron, kaca melepaskan elektron, sutra menerima elektron. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, nomor 16. Oke, coba fokus yang ini ya. Coba fokus yang ini, biar nanti kalian bisa memahami lebih jelas. Kuat arus yang mengalir yang melalui hambatan 8 ohm dan 6 ohm itu berapa? 8 ohm itu yang mana? Yang ini. Ya. Yang 6 ohm yang mana? Yang ini. Gitu ya. Nah, untuk mencari kuat arus yang ada di situ caranya bagaimana? Untuk mencari kuat arus di sini ya, kita ambil di sini ya, ini 8 ohm. Untuk mencari kuat arus yang 8 ohm itu kan berarti persamaannya I sama dengan V per R. V-nya yang mana? V yang ada di 8 ohm itu. R-nya juga R yang ada di 8 ohm. Maka yang belum ada itu kan V-nya. Berarti V yang melewati sini. V yang ada di sini itu berapa intinya? Begitu ya. Nah, kemudian yang untuk 6 ohm, itu juga sama persamaannya. I sama dengan V per R. V-nya juga yang melewati 6 ohm, R-nya juga yang 6 ohm. Nah, V yang melewati sini itu berapa intinya? Biar ketemu I untuk mencari I-nya gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengetahui hambatan totalnya dulu. 20 dengan 4 susunannya seri. Berarti ini menjadi 24 ohm. Tetapi disusun paralel dengan 8 ohm, maka kita cari 1 per Rp sama dengan 1 per 24 ditambah 1 per 8.
Samakan penyebutnya jadi 24. Berarti 1 ditambah, biar jadi 24, ini kali 3 ya. Berarti ini 4/24. Maka RP-nya berapa? 24 dibagi 4. Hasilnya 6 ohm. Oke. Hambatan pengganti paralelnya itu 6 ohm. Ini dia 6 ohm. 6 ohm gitu ya. Nah, 6 ohm ini itu susunannya seri dengan ini, seri. Maka R totalnya berapa? 6 ohm ditambah 6 ohm berapa? 12 ohm gitu ya. 12 ohm. Nah, hambatan total itu digunakan untuk apa? Mencari I yang mengalir di rangkaian. Berarti I sama dengan V per R. V-nya berapa? V yang keluarannya di sini ya. Berarti ini 12 dibagi 12. I-nya 1 ampere. Gitu ya. Nah, berarti I yang mengalir di sini, yang mengalir di sini ini, di rangkaian ini ya, itu 1 ampere. Nah, sekarang kita lihat pakai persamaan ini S I P V. Kalau seri yang sama I-nya, kalau paralel yang sama V-nya. Nah, sekarang kita lihat 6 ohm ini dengan 6 ohm yang ini susunannya seri. Paham ya? 6 ohm yang hambatan pengganti dengan 6 ohm yang hambatan yang di paling belakang itu tersusun seri. Kalau seri yang sama I-nya, berarti yang 6 ohm di sini itu sama dengan I yang ada di sini. Begitu intinya. Berarti berapa? 1 ampere. Maka pilihannya antara ini sama ini. Kan begitu. Yang B sama C sudah jelas salah. Gitu ya. Karena ini seri. Nah, sekarang kita cari yang posisi di sini. Berarti yang 6 ohm itu berarti I-nya 6 ohm itu kan juga sama ya, 1 ampere. Nah, yang belum ada di 6 ohm itu apanya? V-nya. Kan begitu. Maka kita cari V-nya. Kita cari V-nya. Berarti V sama dengan I kali R. I-nya itu sama 1 ampere kali R-nya 6. Ini R yang ada di sini nih. Ya, R yang ada di sini yang saya lingkari biru yang agak tebal itu hambatannya. Berarti 1 kali 6 yaitu 6 ohm ketemu. 6 ohm. 6 volt. Ya, gitu ya. Ketemu 6 volt. 6 volt itu yang ada di mana? Yang ini. Yang ada di rangkaian yang ini. Itu V-nya yang berwarna hijau itu V-nya 6 volt gitu. Nah, antara atas dengan bawah itu kan susunannya paralel. Kalau paralel yang sama apanya? Yang sama V-nya. Berarti antara atas dengan bawah yang sama V-nya. V-nya berapa di sini? Sama toh? Berarti V-nya berapa di sini? 6 volt. 6 volt dibeli dari mana? Dari sini nih. Gitu. Berarti V-nya sudah ada nih, ketemu akhirnya V-nya. Tinggal kita cari I yang ada di sini di 8 ohm. Kan gitu. Caranya bagaimana? Ya ini menggunakan persamaan ini. V-nya sama ya, 6 dibagi 8. 6 bagi 8 itu kan berarti berapa? 3/4. 3/4 itu berapa? 0,75 ampere. Maka jawabannya adalah yang D. Begitu. Oke. Sudah jelas, anak-anak? Halo? Jelas ya? Pak. Oke. Nomor 17. Apabila masing-masing trafo dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt, maka urutan trafo yang menghasilkan tegangan sekunder dari kecil ke besar. Di tegangan sekunder itu dari kecil ke besar. Berarti kita lihat
tegangan yang sekundernya yang kecil begitu. Caranya bagaimana? Kita lihat perbandingannya saja. Ya, kita lihat perbandingannya saja. Sekarang nomor 1, perbandingan antara primer dan sekundernya bagaimana? Ini 500, ini 100. Berarti primer dengan sekunder perbandingannya 5:1. Yang ini 400 dengan 800, berarti ini 1:2 ya. 1:2. Kemudian yang 3, 800 dengan 200. Berarti ini 4:1. Kemudian yang ini 1:3. Kan begitu ya, 1:3. Nah, sekarang untuk menghasilkan tegangan sekunder bagaimana? Persamaannya itu kan begini. NP per NS sama dengan VP per VS. NP untuk menghasilkan tegangan sekunder dari kecil ke besar, berarti kan kita cari sekundernya ini yang kecil. Yang paling kecil dulu. Kalau yang paling kecil berarti NS-nya itu yang perbandingannya paling kecil, ininya begitu. Kalau perbandingan paling kecil dari mana? Ya kita lihat di sini. Sekunder yang perbandingan paling kecil. Nah, berarti antara 3 dan 1 itu kan perbandingannya 1 juga. Tetapi di sini perbandingan primernya 5. 5 dengan 1 sama 4:1. Itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 3. Kan begitu. Maka urutannya pasti dari angka 1. Ini yang pertama. Kalau dari kecil terbesar, berarti kita lihat dari angka 1, kemudian setelah angka 1, 3, kemudian 2 dan 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Oh, fisikanya ternyata sudah selesai. Kita lanjut ke biologi. Kelompok hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh gambar nomor kekerabatan paling dekat. Ini gampang sekali. B. Yang mana jawabannya? Jelas ya? Yaitu 1 dengan 3. Ya, 1 dengan 3. Karena di sini sama-sama habitatnya, kemudian kelompoknya pun juga sama, golongan hewannya juga sama, begitu ya. Klasifikasi hewannya juga sama. Itu 1 dan 3, jawabannya B. Nomor 19. Petani membasmi hama tikus yang menyerang sawahnya menggunakan rodentisida agar hasil panen tanaman budidayanya meningkat. Burung pipit dan burung gereja dijadikan sumber makanan. Kemungkinan yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut adalah yang dibasmi itu adalah apa tadi? Tikus ya. Tikus, burung pipit dan burung gereja. Kira-kira yang berpengaruh yang mana? Yang berhubungan langsung yaitu jangkrik, tanaman budidaya, ya, sama elang, sama ular juga. Wah, oke ini. Ini menurut saya soal yang paling susah ini. Yang A, populasi jangkrik dan ular meningkat, salah atau betul ini ya? Jangkrik dan ular meningkat. Salah ya, kalau ularnya meningkat, artinya ularnya menurun. Berarti yang A salah. Yang B, populasi jangkrik dan elang meningkat. Jangkrik meningkat, betul. Elangnya meningkat, salah. Karena kan burung pipit sama burung gerejanya hilang. Berarti ini salah. Populasi ular dan elang menurun. Ular dan elang menurun, betul ya. Sedangkan populasi jangkrik meningkat. Nah ini, betul ya. Ini jawabannya. Yang D coba, populasi ular dan elang meningkat, salah. Masa ular meningkat? Salah ya, berarti jawabannya yang betul adalah yang C. Gitu. Lanjut.
Di sini disediakan sebuah informasi tentang pengaruh limbah industri laundry. Limbah industri laundry itu kan dalam bentuk deterjen ya. Nah, deterjen itu dia sangat mempengaruhi kualitas lingkungan. Yaitu dengan bagaimana? Yaitu karena banyaknya kandungan kimia yang ada di dalam perairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu di limbah deterjen begitu. Itu salah satunya adalah itu ada busa ya, busa. Sehingga kadar oksigen di dalam sungai yang ketika dibuang ke sungai atau dibuang ke istilahnya selokan begitu, kadar oksigen yang ada di dalam perairan itu dia akan berkurang, sehingga akan membuat terjadinya pertumbuhan misalnya kayak enceng gondok, kemudian lumut begitu ya. Dia akan menjadi lebih banyak yang disebut dengan eutrofikasi. Itu kandungan fosfat yang tinggi dapat merangsang tumbuhnya gulma di dalam air. Nah, pertanyaannya berdasarkan kasus tersebut, limbah industri laundry memberikan dampak lingkungan berupa yang A, coba eutrofikasi itu tadi istilahnya meledaknya gulma, ya meledaknya gulma seperti enceng gondok, kemudian tumbuhan lumut dan lain sebagainya yang biasanya menutupi perairan sehingga kadar oksigen yang di dalam perairan itu berkurang. Cahaya matahari juga berkurang, intinya begitu. Yang A, eutrofikasi yang disebabkan kandungan fosfat yang tinggi bagus untuk pertumbuhan gulma dan ikan. Salah ya, masuk bagus untuk pertumbuhan ikan, padahal ikannya nanti bisa mati itu. Itu salah ya. Yang B, eutrofikasi yang menyebabkan kadar oksigen terlarut menurun, betul ya, sehingga ikan dan biota dalam air mati. Ini jawabannya. Gitu ya. Jadi eutrofikasi itu kan menutupi permukaan air. Contohnya seperti lumut, enceng gondok, gulma di dalam air, itu menutupi karena saking banyaknya kandungan fosfat di dalam air karena limbah deterjen itu tadi, sehingga kadar oksigen yang harusnya masuk ke dalam air, cahaya matahari yang masuk ke dalam air akhirnya terhambat, sehingga biota di dalam air dan ikan itu bisa mati. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, paham ya? 21. Gerakan lengan penari yang lemah gemulai melibatkan kerja otot untuk menggerakkan tulang dan persendiannya. Dia tangannya lurus. Ya, ini tangannya lurus. Kalau tangan lurus itu berarti kalau berhubungan dengan bicep dan tricep itu dia pasti berkebalikan. Kalau A bicep yang A ini ya, yang A sama B, bicep tricep kontraksi itu kan dia tidak berkebalikan. Berarti A sama B sudah jelas salah. Kemudian kalau di siku itu sendinya sendi apa? Sendi engsel. Sendi peluru itu ada di mana? Ada di bahu. Ya, ada di bahu. Kalau sendi engsel itu pas ada di siku, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Itu bicep relaksasi, tricepnya kontraksi, sendinya sendi engsel. Itu ya. Nomor 22. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Nama dan fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ yang dituju huruf Y adalah, huruf Y itu kalau kita lihat di sini organnya itu adalah pankreas. Pankreas itu enzimnya ada 3, yaitu tripsin, gitu ya. Kemudian ada Amilase. lipase dan amilase. Itu ya. Tripsin, lipase dan amilase. Nama dan fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ yang ditunjuk huruf Y adalah renin, salah ya. Lipase itu mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase itu ada L-nya, artinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berarti ini betul. Maka jawabannya adalah yang B. Yang C, tripsin mencerna amilum menjadi zat gula. Salah, itu fungsi dari amilase karena amilum ya, amilum itu amilase. Pepsin itu ada di lambung, berarti ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B.
Ya, lanjut. Perhatikan gambar jantung berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian kanan ya, ini kan bagian kanan kalian, ya, bagian kanan kita. Berarti ini adalah bagian jantung yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, yang di bawah itu kan jantung itu kan ada 4 ruangan. Berarti yang bawah itu adalah bilik. Yang ini bilik kiri, yang ini itu adalah serambi. Yang ini bagian kanan, bagian serambinya, serambi kanan. Yang ini itu adalah biliknya, bilik kanan. Nama dan fungsi bagian jantung yang ditunjuk oleh huruf X adalah biliknya bilik kiri ya, bilik kiri. Bilik kiri berarti ini sama ini. Ini salah, yang A sama C salah. Berfungsi, kalau bilik itu dia memompa ya, memompa darah, bukan menerima. Yang menerima itu adalah serambi. Berarti ini salah. Jawabannya yang D. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Lanjut ya. Perhatikan gambar percobaan pernafasan menggunakan spirometer sederhana berikut. Ya, ini menggunakan spirometer. Percobaan 1, siswa meniupkan udara setara dengan bernafas biasa. Kemudian percobaan 2, itu meniupkan udara sekuat-kuatnya. Ya, hasil percobaan dicatat dalam tabel berikut. Pernyataan yang sesuai berdasarkan data percobaan tersebut adalah gini. Dia percobaan pertama meniupkan udara setara dengan bernafas biasa. Dia menghembuskan dan menghirup dan menghembuskan dengan nafas biasa. Itu disebut dengan udara tidal. Ya, bernafas biasa itu disebut dengan udara tidal. Nah, udara tidal itu volumenya berapa? Volumenya itu 500 ml. Kemudian percobaan kedua, dia meniupkan udara sekuat-kuatnya, dihembuskan sekuat-kuatnya. Ya, dihembuskan sekuat-kuatnya. Kalau dihembuskan sekuat-kuatnya itu kan berarti keluar. Kalau keluar itu namanya ekspirasi, yaitu kapasitasnya atau volumenya itu sebesar 1.500 ml. Gitu ya, 1.500 ml. Itu namanya udara cadangan ekspirasi, itu pada percobaan yang kedua. Kalau meniupkan udara sekuat-kuatnya ekspirasi, kalau menghirup sekuat-kuatnya itu namanya inspirasi. Berarti kalau kita lihat pilihannya, yang A, percobaan 1 menunjukkan udara tidal, betul ya. Percobaan kedua, udara residu, salah. Karena udara residu itu adalah udara yang tertinggal di dalam paru-paru sebesar 1.000 ml. Percobaan 2 menunjukkan udara komplementer. Komplementer itu udara yang dikeluarkan. Gitu ya. Udara yang dikeluarkan, yaitu raratanya 1.520 ml. Berarti ini jawaban yang betul. Gitu ya. Jadi udara yang dikeluarkan sekuat-kuatnya itu namanya komplementer. Kalau yang dihirup sekuat-kuatnya itu namanya suplementer atau inspirasi. Begitu ya. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 25. Berdasarkan hasil tes urin tersebut, dapat diprediksi bahwa ada bagian ginjal yang mengalami kerusakan, yaitu nomor, sekarang kita lihat di sini. Datanya ini nilai normal, ini hasil tesnya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, yang tidak normal itu ada di bagian protein. Karena di sini dia negatif, normalnya negatif, tapi hasil tesnya ada 2, berarti positif kan? Kemudian glukosanya normal, HIV-nya normal, pH-nya juga normal. Berarti yang tidak normal itu ada protein di dalam
urin, berarti ada protein di dalam urin. Kalau ada protein di dalam urin, itu ada bagian yang rusak, yaitu pada tahap filtrasi. Kalau tahap filtrasi itu organnya namanya glomerulus. Nah, glomerulus itu letaknya ada di mana? Ada di nomor 3, yang bagian sini. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya C. Jelas? Pak, bagaimana kalau halo? Gimana? Gimana sih, Ren? Jelas, Pak. Oke. Pak, bagaimana kalau glukosanya yang ada di dalam urin atau ada istilahnya kencing manis, begitu ya? Nah, kalau kencing manis itu tahap yang rusak itu adalah tahap reabsorpsi, yaitu organnya namanya tubulus contortus proximal. Ada di bagian mana? Ada di bagian nomor 2. Ini TKP-nya. Itu ya. Jadi di bagian reabsorpsi, kalau ada glukosa yang ada glukosa di dalam urin atau istilahnya kencing manis begitu ya. Berarti itu dia bagian TKP-nya yang rusak, bagian reabsorpsinya yang tidak berfungsi secara normal begitu. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya nomor 26. Perhatikan infografis siklus menstruasi berikut. Berdasarkan infografis, apabila Yuni mengalami menstruasi hari pertama, itu tanggal 5 Februari, prediksi yang benar adalah menstruasi berikutnya terjadi pada tanggal 10. Di sini kalau kita lihat grafiknya, dia adalah normal ya, ada 28 hari. Berarti kalau dari 5 Februari kita tambah 28 hari, benar enggak? Kalau tanggal 10, 5 Februari itu kan sampai 28 ya. Berarti kalau dia 5 berarti untuk menjadi 28 ditambah berapa? 23. Nah, padahal di sini 28 hari. Berarti masih tambah 5. Berarti harusnya 5 Maret. Berarti ini salah. Gitu ya. Yang B, produksi estrogen turun pada tanggal 14 Februari. 14 Februari itu berarti berapa hari dari 5, 14 kurangi 5 berarti tanggal 9. Ya, 9. Pada 9 hari. 9 hari itu kan posisinya ada di, kalau ini 14 berarti kurang lebih di bagian sini. Estrogennya turun. Padahal ini semakin naik. Berarti ini juga salah. Progesteron menurun pada tanggal 18. Progesteron menurun pada tanggal apa ini? Pada tanggal 28, progesteron pada tanggal 28 Februari. 28 Februari itu kalau dikurangi 5 dia tanggal 20 pada hari ke-23. Hari ke-23 itu berarti posisinya ada di bagian sini. Dia menurun enggak itu? Dia masih di atas, berarti ini juga salah. Proses ovulasi terjadi pada tanggal 18 Februari. Berarti kalau dikurangi 5, dia tanggal 4 pada hari ke-14 ya, berarti posisi di sini ini. Ya, 13 ya, posisi 13 berarti kurang lebih di bagian sini. Ovulasi berarti ini adalah tahap ovulasinya di sini. Keluarnya sel telur ya dari ovarium pada tanggal 18 Februari, berarti ini jawabannya. Begitu ya. Sebentar. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Anak, Iya, Pak. sudah jelas? Jelas. Oke. Kita lanjut nomor berikutnya. Sebentar, ini saya stop share dulu ya. Ada yang nggak beres sih. Oke, kita lanjutkan. Nomor 27.
Perhatikan infografis percobaan tentang pengangkutan tumbuhan berikut. Pernyataan yang benar terkait dengan percobaan tersebut adalah ini ya, berhubungan dengan percobaan. Kira-kira jawabannya, kalau di sini ada air, kemudian tumbuhannya dimasukkan ke dalam air dan eosin, ya, kemudian di sini ada air eosin, ternyata dia ketika air dan eosin itu ikut masuk ke dalam batang bahkan sampai ke daun. Berarti yang berhubungan dengan itu siapa? Apa? Apalah? Silem. D. Ya, silim. Karena silim itu mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke daun. Karena ini akar yang dimasukkan, akarnya yang dimasukkan ke dalam air. Kan begitu. Maka pembuluh silim ditunjukkan warna merah pada batang pacar air. Maka jawabannya yang D. Gitu ya. Tuh. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 28. Nah, nomor 28 itu biasanya kalau gambar seperti ini itu adalah percobaan hasil fotosintesis ya. Nah, percobaan hasil fotosintesis itu hanya ada dua, yaitu percobaan Sachs dan percobaan Ingenhousz. Kalau seperti ini itu namanya percobaan Ingenhousz. Kalau percobaan Sachs itu bagaimana? Yang daun ditutupi dengan kertas hitam, daun yang ditutupi dengan aluminium foil. Nah, itu. Kalau percobaan Ingenhousz itu membuktikan adanya gas oksigen di dalam atau pada proses fotosintesis. Tapi kalau yang percobaan Sachs itu dia membuktikan adanya amilum, ya, amilum hasil dari fotosintesis. Nah, sekarang pernyataan yang benar yang mana ini? Pernyataan yang benar berdasarkan percobaan tersebut adalah yang A, coba. Kecepatan fotosintesis pada tumbuhan dipengaruhi oleh sinar matahari langsung sebagai sumber energi dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Jadi yang memengaruhi proses fotosintesis itu hanya cahaya matahari, karbon dioksida yang larut di dalam air. Buktinya apa? Ini ada tambahan NaHCO3. NaHCO3 itu dia ketika dimasukkan ke dalam air akan membantu ya mengubah air menjadi karbon dioksida gitu, sehingga dia mudah larut di dalam air. Maka jawabannya yang A begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, persilangan antara kelengkeng berbiji kecil berdaging tipis K besar T kecil T kecil dengan tanaman kelengkeng daging tebal besar tebal menghasilkan keturunan F1 biji kecil daging tebal. Jika keturunan pertama disilangkan dengan tanaman kelengkeng berbiji besar berdaging tebal K kecil T besar, berarti maka fenotip keturunan antara tanaman kelengkeng yang berbiji besar berdaging tebal dengan kelengkeng berbiji kecil dan berdaging tebal adalah, nah ini perlu pemahaman ya, ini perlu pemahaman. Oke, kalau sudah seperti ini, cara yang kalian lakukan adalah kalian cari mana yang dominan, mana yang resesif, gitu ya. Yang dominan itu diperoleh dari mana? Dari keturunan F1. Ya, dari keturunan F1. Keturunan F1 di sini berbiji kecil, berdaging tebal. Berarti nek berbiji kecil, kalau kita lihat kita runtut dari induknya, berbiji kecil itu yang mana? Yang K besar. Kalau berdaging tebal itu yang mana? Yang ini induknya. Berarti yang T besar. Kalau dari kedua induk ini disilangkan, maka 100% keturunannya biji kecil berdaging tebal, maka genotipnya itu pasti K besar, K kecil, T besar, T kecil. Berarti yang dominan, yang kecil itu K besar, yang tebal itu T besar. Begitu. Jika keturunan pertama ini disilangkan dengan K
K kecil T besar, maka ya tinggal kita silangkan. Ini disilangkan dengan K kecil T besar begitu. Ya. Kemudian perbandingan fenotip keturunannya itu bagaimana? Ini kan begitu. Oke. Ini saya pindah ya tempatnya biar cukup untuk menjelaskan. Bentar, saya stop share dulu. Oke, perhatikan sini ya. Keturun apa namanya tadi induknya F1-nya kan persilangannya antara K besar K kecil, T besar T kecil sama disilangkan dengan K kecil T besar T besar. Langkah pertama itu tentukan gamet. Ya. Untuk menentukan gamet bagaimana? Karena di sini ada K besar K kecil, berarti gametnya ada 4, yaitu K besar, K kecil, T besar, T kecil. Yang ini ada berapa? Ada 2, karena ini K-nya K kecil, ada K kecil semua sama T besar semua. Berarti gametnya ada K kecil sama T besar. Itu. Nah, persilangannya bagaimana? Persilangannya itu ini dengan ini. Ini dengan ini. Gitu ya. Kemudian ini dengan ini dengan ini. Oke ya, kita masukkan ke sini. K besar dengan T besar, berarti ini K besar T besar. K kecil dengan T kecil, berarti K kecil T kecil. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Tinggal kita cari saja, kita masukkan ke dalam tabelnya. Pak, itu T-nya besar semua kan? Yang mana? Oh iya, sorry, T besar semua ya, Kesa. Berarti ini K kecil T besar ya? Ini? Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, berarti sekarang yang kedua, T besar dengan K kecil. Berarti ini K kecil sama T besar. Kemudian yang satunya, T kecil dengan K kecil. Berarti ini K kecil T kecil. Nah, sekarang anaknya bagaimana anaknya? Ya, berarti anaknya ya kita cari di sini. Berarti ini K besar, K kecil, T besar, T besar. Gitu ya. Kemudian di sini anaknya yang ini berapa? K kecil, T besar, T besar. Kemudian yang ini K besar, K kecil, T besar, T kecil. Yang ini K kecil, T besar, T kecil. Begitu ya. Ingat, tapi tadi induknya yang daging kecil itu dia dominan ya. Dominannya berarti di sini dominannya itu berarti yang K besar. Sedangkan yang daging tebal itu yang T besar. Berarti yang sekarang yang ini. Yang ini berarti dia kecil tebal. Gitu ya, karena ada mengandung K besar sama T besar. Ini juga kecil tebal karena ada K besar sama T besar. Yang ini dia bijinya besar tapi tebal, dagingnya tebal. Ini juga sama. Besar, tebal. Gitu ya, besar karena ada T besarnya berarti dia masih tebal. Nah, pertanyaannya itu apa? Ini sama-sama 2 ya. Kalau kita persentase di sini ada 2, yang ini juga persentasenya ada 2. Yaitu kalau 2 berarti ini 50%, yang ini juga 50%. Paham ya? Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan, ke soal. Perbandingan fenotip keturunan antara tanaman kelengkeng yang berbiji besar tebal dengan kecil dan tebal, perbandingannya tadi apa? 2:2 ya. 50% semua ya, maka jawabannya adalah yang A. Begitu? Jelas ya?
Oke. Berikutnya, terakhir, perhatikan gambar produk bioteknologi konvensional berikut. Pernyataan yang tepat terkait pembuatan produk bioteknologi konvensional berikut yang tampak pada gambar adalah, ini tape ya. Ya, ini tape. Nek tape itu apa namanya? Mikroorganismenya apa? Saccharomyces cerevisiae. Iya, Saccharomyces cerevisiae, ya, yaitu mengubah amilum menjadi glukosa. Ini. Gitu ya. Kalau kecap itu apa? Aspergillus wenti. Gitu ya. Aspergillus wenti itu pada kecap. Kalau pada nata de coco, Acetobacter pseudomonas. ya, Acetobacter pseudomonas. Acetobacter pseudomonas. Ya, pseudomonas. Apalagi ya? Kalau pada apa? Ada kecap, nata de coco, pada tempe. Rhizopus oryzae. Oke, tempe itu yang Rhizopus oryzae yang ini ya. Oke, begitu. Oke ya, anak-anak. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Oke, sudah tidak ada? Alhamdulillah ya. Semoga ini bisa membantu kalian ya. Nanti hasil recordingnya nanti coba saya kirimkan ke kalian. Begitu? Oke. Oke ya, sudah ya. Berarti untuk malam hari ini selesai sudah yang bimbingan kali ini. Untuk berikutnya nanti saya usahakan H-1 saya semoga bisa mendampingi kalian lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Silakan, Pak. boleh. Pak Rizka, saya mau tanya. Boleh, apa? Materi tata surya itu keluar nggak ya Pak? Yang planet-planet gitu. Kalau planet-planet itu kemungkinan keluar. Ya. Ya. Biasanya kayak kalau planet enggak. Yang keluar itu kayak itu, apa namanya tadi? Apa namanya, posisi. Ya, posisi bulan. Iya, betul. Posisi bulan gimana? Kalau SKL-nya itu tuh kan tata surya itu kan. Tata surya kan cakupannya banyak kan Pak. Ada kayak model planet gitu. Itu enggak. Yang keluar ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, apa namanya, posisi bulan, bumi, matahari, sama efek-efeknya. Efek-efeknya itu ya terjadi gerhana, kemudian rotasi revolusi, dan banyak ya. Kemudian fase-fase bulan, kemudian musim. Nah, itu kan sudah banyak itu. Ya Pak. Ya, itu yang kamu pelajari itu. Yang saya kirimkan itu SKL yang saya kirimkan ke kamu di grup kelas. Ya, yang bedah SKL itu sudah hampir sesuai dengan SKL-nya. Iya, itu dipelajari aja. Itu ya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, inspirasi sama ekspirasi itu yang dikeluarin tuh sama? Iya, 1.500. Ya, Sama kan? sama 1.500. Ya, 1.500 ml. Makasih. Ya. Ada lagi? Oke, kalau sudah saya akhiri ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Makasih ya Pak. Malam Pak Ya, Rizka. sama-sama.